Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para siswa-siswiku di SMP kelas 7. Untuk saat ini kita bertemu di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini di materi IPS kita, pertemuan yang ketiga, dimana yang kemarin kalian sudah belajar tentang keadaan geografis Indonesia berikut dengan beberapa soalnya. Nah, pada saat hari ini itu kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia, di mana pertumbuhan pendudukan yang diakibatkan adanya peningkatan jumlah kelahiran merupakan salah satu modal besar dari suatu negara dalam pembangunan, misalnya di dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, justru dapat menimbulkan sebuah permasalahan bagi negara itu sendiri. Sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah negara, sudah sepantasnya kita turut berperan dalam mengatasi segala permasalahan yang menimpa negara kita. Lalu, apa sajakah yang dihadapi oleh sebuah negara berkaitan dengan masalah kependudukan? Mari kita pelajari bersama dalam ringkasan materi berikut ini. Ya, di sini terdapat sebuah gambar arah panah yang menuju ke atas dengan grafik naik yang artinya pertumbuhan penduduk. Apa sih pengertian pertumbuhan penduduk? Merupakan sebuah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, oleh kematian, dan juga migrasi penduduk atau perpindahan. Penduduk suatu wilayah akan bertambah apabila terdapat kelahiran atau biasa dengan lambang L, dan penduduk yang datang ke wilayah memiliki lambang I besar. Sedangkan penduduk suatu wilayah akan berkurang apabila terdapat sebuah kematian atau dengan lambang M, dan terdapat penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk secara alami dan pertumbuhan penduduk secara total. Nanti kita akan pembelajaran tentang alaminya. Nah, ini yang bagian yang pertama, itu adalah pertumbuhan penduduk secara alami. Pertumbuhan penduduk secara alami ini di suatu wilayah terjadi karena ada selisih sebuah kelahiran dan juga jumlah kematian. Sedangkan penduduk yang keluar dan masuk di wilayah itu sendiri diperhitungkan karena relatif sedikit. Penentu pertumbuhannya salah satunya dirumuskan sebagai Pt sama dengan L dikurang M, di mana dengan keterangan Pt itu adalah jumlah penduduk pada akhir tahun, L adalah jumlah kelahiran setahun, M jumlah kematian setahun. Artinya di dalam pertumbuhan secara alami ini kita nanti akan mengenal kalau ada sebuah soal berapakah jumlah penduduk pada akhir tahun, maka dengan rumusnya itu adalah jumlah kelahiran di tahun itu dikurangi jumlah kematian yang ada. Itu adalah hasil dari pertumbuhan penduduk pada akhir tahun dalam pertumbuhan penduduk secara alami. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk secara total. Pertumbuhan penduduk total ini menunjukkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama setahun dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Penentuan pertumbuhan penduduk total suatu wilayah sama dengan penentuan pertumbuhan penduduk alami ditambah selisih jumlah penduduk yang keluar dari penduduk yang masuk ke wilayahnya. Salah satu contoh tadi di pertumbuhan penduduk yang secara alami itu adalah dari tingkat kelahiran dikurang tingkat kematian pada tahun tersebut. Nah, pendudukan total ini, pertumbuhan penduduk total dirumuskan kalau ada tingkat kelahiran dikurang kematian, lalu ada lagi penjumlahan di mana
keluar atau migrasi perpindahan penduduk suatu warga ke tempat lain itu kan berkurang, dan juga ada pemasukan lagi. Contohnya adalah orang asing atau biasa kita kenal dengan bule. Bule itu warga negara luar negeri ingin datang, ingin menjadi warga negara kita. Nah, itu salah satu penambahannya. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk total. Dengan rumusnya PT sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E, dimana PT artinya itu adalah jumlah penduduk pada akhir tahun, L jumlah kelahiran setahun, M jumlah kematian setahun, I merupakan jumlah imigrasi setahun, E merupakan jumlah emigrasi setahun. Jadi yang dimaksud dengan imigrasi itu adalah perpindahan antara negara, ya, imigrasi. Dan kalau emigrasi itu perpindahan di negara tersebut ke negara yang lain. Ini yang dimaksud dengan emigrasi. Yang selanjutnya kelahiran dan kematian. Dari beberapa faktor permasalahan yang terjadi antara dinamika kependudukan itu adalah di faktor kelahiran dan kematian. Kelahiran atau fertilisasi diartikan sebagai hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan dan sekelompok perempuan, yang artinya dari kelahiran ini akan ada pertumbuhan penduduk di kelahiran. Jika semakin banyak kelahiran yang lahir, itu akan semakin bertambah penduduknya. Dalam pengertian demografi, kelahiran adalah kemampuan real atau nyata dari seorang wanita untuk melahirkan, dicerminkan dari banyaknya bayi yang lahir hidup. Kalau yang bagian beberapa sub bagiannya itu ada di angka kelahiran kasar atau biasa dengan crude birth rate, adalah angka menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1000 penduduk setiap tahun. Artinya di sini biasanya ada para peneliti untuk bagian menentukan tingkat dinamika pertumbuhan penduduk itu dengan rate-nya, dengan rank-nya itu di bagian 1000 penduduk. Selama 1000 penduduk itu kira-kira di setiap tahunnya memiliki tingkat kelahiran sampai dengan berapa. Di salah satunya adalah CBR, crude birth rate-nya B bagi P kali 1000, di mana B artinya banyaknya kelahiran pada tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K bilangan konstan dari nilai 1000. Dan ini ada beberapa angka kematian menurut umur, ya. Kalian bisa lihat secara sendiri di tingkat pengukuran secara umur ini. Kelahiran ini mempertimbangkan pembagian menurut jenis kelamin, golongan umur, sehingga dapat disebut pula dengan age specific fertility rate atau ISFR, atau age specific birth atau SBR. SBR sendiri ialah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran setiap 1000 wanita golongan umur tertentu. Jadi kalau misalnya kan ada untuk tingkat umur wanita itu melahirkan itu atau dia mampu melahirkan itu ada pada umur sekian dengan sekian. Dan ini adalah salah satu rumusnya yang akan diperhitungkan. Kira-kira dari umur perempuan itu yang banyaknya yang lahir, salah satunya di usia 15 tahun sampai dengan 19 tahun ada tidakkah perempuan yang lahir, yang melahirkan. Dari usia 20 sampai 24 tahun adakah yang
perempuan itu melahirkan dan seterusnya ya. Jadi itu salah satunya di ASVRX ini. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kelahiran pada suatu wilayah, baik yang bersifatnya mendukung maupun menghambat faktor pendukung angka kelahiran. Oke. Dan ada faktor yang menghambat angka kelahiran itu sendiri, antara lain ketentuan batas minimal usia perkawinan, penundaan usia perkawinan karena alasan sekolah atau mengutamakan karir terlebih dahulu, dan adanya sebuah program KB. Ini adalah salah satu faktor yang menghambat angka kelahiran. Jadi sengaja nih kita di Indonesia ini menyandangkan agar setiap keluarga wajib terdapat dalam program KB, keluarga berencana. Tujuannya adalah untuk tidak mempercepat pertumbuhan penduduk secara maksimal. Karena itu ini adalah sebuah program dari pemerintah. Ya, dari beberapa materi kita akan coba masuk ke soal latihan IPS, di mana latihan soal IPS ini kamu tulis di buku tulis, kamu tulis soal dan juga jawabannya, nanti kirim ke kelas room kalian masing-masing ya. Jangan sampai lupa dikerjakan dan juga dikirimkan tugas-tugasnya agar pada hari ini tugas kalian memiliki hasil nilai yang maksimal. Terima kasih, sampai ketemu kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.